jujur aja gue nggak punya sertifikat hospitality. Okay. Gue nggak sekolah memasak. Oke. I'm ready to lose. Lu kan dari awalnya kan cleaning service dan terbangnya abis itu lu dari awal kan, sampai lu jadi head chef sebelumnya di tempat sebelumnya. Itu gimana sih, boleh diceritain nggak perjalanan lu? Gue nggak mau, gue harus hidup di Australia dan gue harus survive, gue harus punya kerjaan. At that time bahasa Inggris gue itu kacau banget. Oke. Kalau gue nggak fokus di satu subjek, ini nggak bakal berkembang. Gue nggak takut untuk ngabisin duit ke jalan yang benar. Oke. Once ketika misalnya gagal, at least gue belajar. Oke. Nah, otomatis kan pasti ada juga pengorbanan uang tabungan lu yang udah lu tabung selama ini dari 2019 dari cleaning sampai jadi head chef. Lu pasti banyak nabung kan? Benar. Dan untuk lu mengambil keputusan pertama membuka kafe masih nggak mudah. Yang bikin sulit itu adalah pada saat itu istri gue hamil bulan ke-7. Oh, wow. Jadi sekarang kita langsung ketemu dengan Wilbert. Hai bro, apa kabar bro? Baik. Gimana? Kafenya, perjalanannya? Puji Tuhan, baik. Kafe semua bagus, keluarga baik-baik. Keluarga baik-baik semuanya. Dan kalau boleh tahu lu nih dari mana asalnya? Biar teman-teman juga pada tahu. Asal Kota Medan. Kota Medan? Kota Medan, yes. Gua di Australia dari tahun 2019 sampai hari ini. 2019 sampai hari ini? Iya. Dulu kan gue ada kayak kepo-kepoin story lu juga kan. Jadi gue sebelum datang nih udah melakukan beberapa analisis. Dan lu kan dari awalnya kan cleaning service dan terbangnya abis itu lu dari awal kan. Sampai lu jadi head chef sebelumnya di tempat sebelumnya. Itu gimana sih, boleh diceritain nggak perjalanan lu? Sebenarnya pas 2019 tuh gue datang as a tourist. Lalu gue main ke Melbourne, terus mampir ke Sydney. Pas di Sydney, gue buat appointment ketemu sama teman-teman sekolah. Teman-teman sekolah gue di Medan dulu ada yang tinggal di Sydney. Nah, long story short, mereka ngejelasin enaknya hidup di Australia. Lalu mereka ngejelasin bahwasannya di Australia penghasilannya begini begitu. Nah, pada saat itu visa turis bisa diganti ke student di tahun 2019 itu. Well, gue accept lah penawaran itu. Keluarga gue pulang, yang waktu jalan-jalan ke sini itu gue bareng nyokap, bareng cici, mereka pulang, gue stay. Bad luck-nya gue, visa granted, gue nggak mungkin buat move back lagi kan. Gue udah maju nih. Oke. Gue nggak ada niatan buat kembali lagi karena setelah itu COVID. Oke, 2020 berarti? 2019 akhir. Gue datang itu Agustus. Oke, berarti Desembernya. Yes. Karena dia mulai booming tuh pas bulan Februari Maret kan itu booming kan. Jadi pada saat itu mereka pulang, Indonesia udah gencar kan, COVID-an gitu. Well, gue nggak mau, gue harus hidup di Australia dan gue harus survive, gue harus punya kerjaan. At that time bahasa Inggris gue itu kacau banget. Oke. As you know, gue datang as a tourist, ganti visa ke student. Dan seharusnya emang gue harus belajar bahasa Inggris lagi. Dikarenakan pada saat itu bahasa Inggris gue jelek banget, gue nggak mau atau gue nggak pede untuk ketemu orang banyak. Kerjaan pilihan gue itu cuma 2. Oke. Cleaning atau dishwashing. Oke, kitchen hand. Yes, kitchen hand. Well, 2 ini aku apply. Si kitchen hand ini kena tolak, sisa si cleaning. Nah, cleaning ini gue terima karena salah satu kerjaan yang menurut gue pada saat itu bisa gue terima tanpa experience. Oke. Yang penting gue rajin doang. Yang penting mau kerja, pasti bisa gitu ya. Ya, itu doang sih. Sebenarnya ya cara gue kenapa gue bisa kerja cleaning itu di situ. Karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan. Pilihan gue cuma 2. Cuma 2. Bahasa Inggris gue jelek banget pada saat itu. Iya. Well, pelan-pelan gue ngelihat opportunity bahwasannya kayak kerjaan di Australia itu kalau gue sebagai cleaner doang, gue nggak menjelekkan atau merendahkan job ini karena gue juga di itu, tapi menurut gue prospek kedepannya nggak ada nih kalau misalnya gue pulang. Well, kalau gue kerja sebagai cleaner lalu ngumpulin uang nabung dan pulang, gue bakal lost opportunity tinggal di Australia. Di saat gue kerjaan cleaning itu, gue kerja sampai jam 5. Dari jam berapa? Dari jam 8. 8 pagi sampai jam 5 sore, oke. Well, aku pada saat masih greedy. Ya, as you know, kita baru nyampe, kita semangat banget. Iya.
Lalu gue dateng ke beberapa tempat kerjanya temen, gue selalu nawarin, lu butuh kitchen hand nggak? Oke. Lu butuh kitchen hand nggak? Kenapa gue mau masuk restoran atau F&B? Karena gue emang dari dulu punya cita-cita, gue mau buka restoran, gue mau punya bisnis di F&B. Karena sebelum datang ke Australia, gue udah punya bisnis kecil-kecilan in food industry di kota Medan. Di kota Medan. Gue udah ngeliat cuannya gimana, beberapa sistem udah gue jalanin di kota Medan. Gue tinggal pelajarin gimana habitnya di Australia gitu. Even though kalau misalnya nggak kepake di sini, bakal kepake di Medan. Pelan-pelan ya naik jadi head chef. Soalnya lu tau lah kalau misalnya di Australia itu fair play banget. Orang yang bisa kerja pelan-pelan naik. Dibanding sama orang yang punya sertifikat. Karena yang penting mereka lihatnya tuh kayak kita kerjanya gimana, Bener. mau kerja nggak orangnya, mau berkembang nggak, iya kan? Benar. Jadi gue jujur aja, gue nggak punya sertifikat hospitality. Gue nggak sekolah memasak. I learning by experience. Gue dari kitchen hand, naik ke frying, habis itu ke pan, ke grill, lalu manage satu restoran. Main satu restoran, sampai jadi head chef berarti? Berarti lu jadi head chef tuh sampai di tahun 2024? Gua jadi head di 2023 pertengahan. Habis itu kapan lu memutuskan untuk membuka kafe pertama lu di Australia? Dan apa kayak fondasi atau landasan yang membuat lu tuh pengen, it's my time to open my coffee shop in Australia? Sebenarnya gua berangkat dari satu opportunity. Jadi ada satu tempat menurut gua chance-nya gede banget dan murah banget untuk memulai mencoba. Gua tipikal orang yang I'm ready to lose. Gua ready buat habis uang segini. Yang penting gua tahu dulu nih sistemnya gimana. Nah pada saat itu depan barbershop nih kalau bisa lihat. Jadi di barbershop ini semuanya terjadi di pertama kali. Gue nggak langsung ninggalin kerjaan. Berarti lu double job, sambil buka ini lu sambil masih kerja juga yang itu? Karena pada saat jadi head kan gue nggak diharuskan untuk kerja fisik terlalu banyak. Gue manage tim, gue manage yang penting-penting aja gitu. Gue nggak mesti datang pagi-pagi. Pagi-pagi gue datang ke coffee shop dulu, gue datang ke San Java dulu. Habis itu ntar Nelson datang jam 9. Jadi Nelson ini orang pertama yang kerja sama lu? Yes. Wow. Jadi dia datang, gue cabut gitu. Berjalan selama 3 bulan atau 2 bulan aku lupa. Gue ngelihat kayaknya kalau gue nggak fokus in one sesuatu, kalau gue nggak fokus di satu subjek, ini nggak bakal berkembang. Nah, gue resign baik-baik lah dengan bos gue. Gue bilang sama bos gue, bahwasannya gue punya bisnis kecil-kecilan dan kayaknya ini butuh gue jaga. Gue izin keluar, dikasih keluar, notice gue 1,5 bulan. 1,5 bulan? Iya, karena kan jangan replace nggak sesuai. Untuk SF-nya kan, karena lu ada jabatan juga kan, jadi nggak semudah itu untuk digantikan. Habis itu kalau misalnya pertanyaan selanjutnya, kan lu keluar, habis itu lu buka coffee shop sendiri atau buka usaha sendiri. Kan otomatis kan regulasi di Indonesia sama di Australia masih totally berbeda kan. Kalau di Indonesia tuh jujur kita bisa buka dulu baru nanti aturan sistemnya, untuk siup, situ dan lain-lain tuh kita bisa harus belakangan. Benar. Kalau kita mau pakai TPT atau CV bisa belakangan. Benar. Sedangkan kalau di Australia kan kita semuanya di awal. Kembali kan. Kayak bisnis sistemnya semua harus di awal. Habis itu untuk kayak regulasinya, konsil, bahkan insuransinya juga harus di depan kan. Liability insurance TTBNG. Gimana cara lu memanage itu semua dan apa yang harus lu persiapkan pas di awal hingga cafe itu bisa jadi sampai dibuka? Salah satu alasan kenapa San Java pertama itu kecil banget adalah karena gue bingung dengan regulasi. Jadi kalau misalnya bisnis kecil, gue percaya regulasinya pasti diringanin. Karena San Java pertama kali itu cuma jendela, nempel barbershop, dan regulasinya itu terhitung kafe tapi paling rendah harusnya. Dikatakan aku nggak jual makanan sama sekali. Jadi cuma kopi doang, cuma minuman doang? Yes, cuma minuman doang, kopi dan matcha doang. Nah, at that time, gue beruntung gue punya istri yang demen banget membaca, demen banget tentang hukum. Demen belajar? Yes, dia suka banget sama hukum migration, dia suka banget tentang membaca regulasi-regulasi ini. Nah, di saat itu,
pas mau gua ngambil Sanjava pertama kali itu adalah gua disaranin untuk datang ke solicitor. Solicitor. Yes. Oke. Gua datang ke solicitor, terus istri gua yang jembatanin semua ini. Nah, pas ngobrol sama solicitor, istri gua belajar banyak hal di situ. Tugas gua, gua sama ini gua jadi ngobrol pribadi nggak apa-apa ya. Jadi gua sama istri gua itu bagi tugas. Gua tugasnya adalah pengembangan, istri gua sistem. Oke. Jadi Sistemnya di belakangnya, otaknya di belakangnya tuh sistemnya istri lu berarti. Ya, jadi sistem yang di dalam arti kayak regulation, perdata, terus kalau tiba-tiba orang konsil datang mau ngapain. Nah, ini dia. Nah, gua tipikal si pengembang bisnisnya. Face dari company itu. Iya. Ya, oke. Jadi pada saat itu yang jujur yang lebih paham masalah regulasi itu dia. Dan untuk lu tadi tanya pertanyaan awalnya itu kan gimana caranya gue bisa nge-build semuanya ini. Sebenarnya simple, datengin aja solicitor profesional. Lu ajak, ya kalau karena gue punya istri, gue ajak istri gue jadi pendengar yang baik, lalu belajar. Nah, sampai rumah, gue diajarin lagi. Bentar, ini buat penonton-penonton yang belum tahu, lu boleh jelasin nggak solicitor itu apa? Jadi biar mereka Solicitor pada tahu juga. Sebenarnya solicitor itu kerjaannya itu kayak notaris. Lebih kayak notaris hukum. Iya, jadi Australia itu fair play sekali. Oke. Semua bidang itu, let's say kita mau buka restoran, kita mau buka apapun itu, kita butuh solicitor untuk penggantian nama. Dan kalau kita kena masalah hukum itu bakal ada lawyer. Nah, Jadi solicitor sama lawyer ini beda? Beda. Oke. Beda. Solicitor, lawyer gitu. Well, kalau di bisnis mostly kita ke solicitor untuk lodge regulation dan lain-lain lah. Let's say aku mau sama kamu patungan bisnis nih. Kita deal-dealannya itu pribadi, sign kontraknya itu di depan solicitor. Di depan notaris. Yeah. Jadi biar gampang mereka penonton pada tahu, solicitor tuh kayak notaris di Indo. Ya kalau misalnya kita jual beli barang, jual beli tanah, kalau di Indo kan lebih lazim kan kayak kita notaris. mau beli rumah atau apa kan pakai notaris. Benar. Kurang lebih kayak gitu. Gitu sih. Jadi langsung ke profesional. Nah, gua pribadi gua tipikal yang nggak takut. Gua nggak takut untuk ngabisin duit ke jalan yang benar. Oke. Once ketika misalnya gagal, at least gue belajar. Oke. Nah, pada saat itu tuh murah banget. Gue murah banget. Gue harus jujur, Sanjava pertama kali itu murah banget. Tapi angkanya nggak bisa gue sebutin. Oke. Gak bisa disebutin. Tadi mulut gue udah kayak, udah mulai bergetar kayak. Itu murah banget. Keponya udah mulai keluar kan kayak. Oke, tapi yang otomatis kan pasti ada juga pengorbanan uang tabungan lu yang udah lu tabung selama ini dari 2019 dari cleaning sampai jadi head chef. Lu pasti banyak nabung kan? Benar. Dan untuk lu mengambil keputusan pertama membuka kafe pasti nggak mudah. Kalian pasti harus ada diskusi dengan istri lu juga kan? Gimana, apakah keputusan yang kalian akan ambil bakal work atau enggak kan? Sebenarnya yang bikin sulit itu, yang bikin sulit pemikiran itu bukan karena gue punya istri, bukan karena gue punya tabungan harus dikeluarkan. Yang bikin sulit itu adalah pada saat itu istri gue hamil bulan ke-7. Oh wow, udah mau melahirkan, oke. Yes. Bulan ke-7 istri gue hamil anak gue bulan ke-7. Well, kesempatan itu datang. Oke. Kesempatan itu datang. Well, gue sama istri diskusi. Dan plan ini, as you guys know, gue sering bilang I am typical yang manifesting. Oke. 2 tahun sebelum itu, berarti di tahun 2022, gue udah punya gambar yang dimana salah satunya itu I need to own a business in here. Karena gue tipikal yang gue selalu berpikir gue mau sampai kapan kerja sama orang. Oke. Kesempatannya datang, masalahnya pun ada. Pasti. Iya. Pertimbangannya ada, anak. Oke. Anak mau lahir. Dan pada saat itu tabungan, ya as you know, kita hidup di Australia semuanya mahal. Banget. That's why aku pakai ego pribadi, istri pakai hati. Iya. Kita pakai logika, istri pakai perasaan. Oke. Jadi dikarenakan istri aku tahu manifestingku selama beberapa tahun itu dan kesempatan ini ada, dia ready untuk ngasih gue kesempatan ini. Well, yang bikin gue bertahan sampai hari ini
Salah satu alasannya itu. Gue nggak mungkin move back lagi, gue nggak mungkin akan menyerah karena kesempatan pertama gue datang di saat istri gue hamil. Gue nggak mau nyanyain itu. Kalau misalnya gue gagal, yang sakit hati itu anak istri gue. That's why I keep moving. Jadi kalau misalnya kita bisa ngambil garis besarnya, lu adalah orang yang tipikal tuh ambil risk. Jadi risk people gitu kan, risk player gitu kan. Sedangkan istri lu lebih defender. Dia lebih logis lah. Lebih logis. Dia lebih logis. Dia tipikal yang selain pakai hati, dia mesti dapet alasan. Alasan yang jelas ya. Oke. Kayak misalnya, aku mau ngambil Sanjava. Well, alasannya apa nih? Terus gimana lu cara jalaninnya? Gimana dengan penghasilan kita? Karena anak mau lahir nih. Pasti. Gitu. That's why aku masih kerja sama company pertamaku itu. Gitu. Aku nggak mau ngelepasin semuanya. Let's say tiba-tiba fucked up nih. Kok masih ada sesuatu yang backup gua, ada duit di balik gua yang setiap minggu itu keluar. Iya. Gitu. That's why aku nggak ninggalin kerjaan pertamaku di awal. Jadi lu sambilan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian yang pengen buka usaha dimanapun, nggak cuma di Australia tapi di Indonesia juga. Iya. Kalau lu misalnya udah yakin mau buka usaha, lu jangan tinggalin kerja pertama kan? Jangan dulu. Kecuali lu sepede itu. 100% yakin pasti sukses, pasti Iya. works. Tapi kan nggak ada yang 100% pasti. Iya. Nggak ada kan. Well, gua ngelakuin itu karena gua tinggal di Australia. Di Australia kalau satu orang kerja 2-3 tempat tuh hal biasa. Iya. Gitu. Makanya gua lucky, gua dapet experience tinggal di Australia. Jadi gue punya pemikiran itu juga, gak ada salahnya gue tetap kerja, gue punya bisnis, yang penting gue masih bisa kontrol dan gue harus tanggung jawab sama kerjaan pertama gue. Sesimpel itu sih. Dan kan lu kan Sanjava ini kadang kena macanya dibanding kopinya. Kenapa lu bisa kepikiran kalau lu tuh mau buat profil Sanjava ini adalah matcha, bukan kopi? Oke. Surry Hills. Ini lokasinya Sanjava. Jadi Surry Hills itu tempat yang dimana Sanjava itu pertama kali lahir. Lalu sebelum kita masuk lapangan, kita harus tahu tetangga kita. Gua ngecek satu jalan, Surry Hills, itu lebih dari 100 cafe. Dan everybody do the same. Menurut data di Surry Hill ada lebih dari 1.700 cafe. 120-an. 120-an saat ini. 120-an. Lalu, gue nge-research. Semuanya sama, men. Cafe, brunch, restoran. Cafe, brunch, restoran, dan mostly they do coffee, and then the side-nya itu matcha. Side-nya matcha, oke. Di satu jalan ini nggak ada yang totally purely matcha, side-nya coffee. Jadi niche-nya aku ganti. Jadi lu balikin, jadi matchanya yang jadi main-nya, kopinya jadi side-nya. Jadi tagline pertama kali Sanjava keluar itu matcha and brew. Matcha and brew? Ya, matcha and brew itu artinya matcha dengan kopi. Jadi kita mostly kalau lu gini deh, mindset kita bakal kegocek ketika lu mau beli burger, lu ke McD, ketika lu mau beli ayam, lu ke KFC. Karena niche-nya ini penting di market. Nah, hal-hal yang kayak gini nih gue pelajarin. Gue seneng belajar bisnis. Lalu pas gue mau awal buka Sanjava, gimana sih supaya gue outstanding? Gimana sih supaya orang bisa ngelihat gue udah kecil, terus bisa dibilang kalau mau dibanding sama yang lain, I'm nothing. Well, gimana caranya gue nge-raise attention? Ya, lu influencer, lu content creator, you know this thing, I think. Gue tinggal nge-flip and then keep posting. I believe one day is coming. Gak nyampe 3 bulan, one day yang gue tunggu datang. Viral dan itu langsung boom, mengubah segalanya. Jadi karena satu keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang kali dengan konsistensi yang dilakukan secara terus-menerus menghasilkan Sanjava yang viral. Benar. Pada saat itu ada satu cafe viral di Australia. Mereka jual strawberry matcha. Terus gue ngeliat satu gap. Kenapa bisa viral? Kenapa bisa rame? Karena strawberry matchanya. Well, di situ gue ngeliat karena color. Setelah itu, kalau misalnya gue ngelakuin hal yang sama, gimana gue bisa viral? Nggak bisa dong.
Dia udah viral, dia udah, karena dia udah pionirnya. Ya, dia udah naik duluan. Jadi gue buat Mango Matcha. Mango Matcha. Yeah, so gue nggak berani ngeklaim itu pertama, tapi yang viral pertama kali itu Sanjava untuk Mango Dengan Matcha. Mango Matcha-nya. Yes. Jadi viral pertama Sanjava adalah Mango Matcha. Yes. Ice Mango Matcha. Yes. Ice Mango Matcha itu yang ngerubah segalanya. Oh wow. Dengan toko sekecil itu, traffic kita harian bisa ratusan. Bisa ratusan? Dengan jendela kecil seperti itu. Wow, luar biasa. Makanya sosial media crazy. Jadi lu dari awal tuh udah setup sosial media dengan cafe itu bakal berjalan beriringan. Yes, karena gua pribadi sebelum datang ke Australia, gua juga handling beberapa sosial media. Gua udah nyemplung di sosial media dari tahun 2015-an. Dan gua ngelihat beberapa cafe struggling dengan sosial media. Nah, gua pribadi paham sosial media. Dan gue jalanin Sanjava dengan sosial media. Gue nge-reach audience gue, nge-reach customer gue, mostly dari sosial media. Dari sosial media semua. Jadi apa pesan dan kesan lu buat orang yang punya coffee shop atau punya toko di Australia atau dimanapun mereka berada, tapi mereka masih takut untuk menggunakan sosial media? Wah, man, 2026 masih takut sosial media. Sesimpel gini deh. Lu kalau nggak ngikutin zaman nggak bakal ngikutin lu. Zaman selalu berubah. Yes. Lu nggak ngikutin zaman nggak ngikutin lu. Well, ketika lu mau jadi sesuatu yang berbeda, ketika lu mau dapat attention, lu harus jadi sesuatu yang berbeda. Lu tahu kalimat Panji yang paling gua suka, sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Oke. Well, itu keynote yang selalu gua pakai karena lu boleh tanya tim gua di sini, mostly yang gua ngelakuin itu nggak jarang masuk akal mereka. But it works. Kenapa? Karena gue nggak mau cara berpikir gue itu sama. Okay. Ketika gue sama, gue nggak dapat attention. Oke. Tadi lu coba macam miso. Iya, macam miso. Itu gue suka sih, enak banget. Oke. Siapa yang berani ngeletakin cake di atas minuman? Oke. Pertama kali kita bikin, pas gua develop menunya, gua kasih coba tim gua, orang pertama kali itu Nelson. Ini Nelson nih. Nelson sendiri bilang gila. Siapa yang mau beli? Oke. Dan harganya $14. Oke. Dari awal gua udah patenin. Antara 15 atau 14 ya sebenarnya. Lalu barang ini itu kayak impossible. Cake, purely cake, kita letakin di minuman. Dan now it works and viral again. Gue bisa mungkin argumen kenapa dia bisa viral, karena matcha yang lu punya itu adalah bitter alias pahit. Sedangkan dicampurkan dengan tiramisu yang manis. Yes. Jadi membuat rasa bitter itu bakal turun. Ini kalau misalnya dari segi gue sebagai seorang chef, pasti itu yang gue bakal ambil di tengah-tengahnya. Jadi orang yang gak suka pahit, mereka juga bisa makan. Dan orang yang gak suka manis bisa minum itu juga. That's ya true. That's the point. Gue juga as a chef, gue juga ngelihat gap itu. Karena gue nggak main minuman manis. I hate sugar actually. That's why Sanjava gue pakai ego gue nggak mau pakai sugaran kecuali customer minta. Kalau customer minta kita selalu ngasih dan kita nggak pernah defensif. Well, as a default minuman kita itu nggak ada campuran gula. Nah, kenapa macam miso sendiri bisa bikin kita jadi outstanding? Karena hal simple, cake diletakkan di cairan. Kalau misalnya cake disiram minuman, lu mau makan nggak? Agak aneh. Nggak akan benyek dan nggak akan looks-nya nggak bakal bagus. Oke. Nah, gua flip dan works. Dan hasil tampilan pas di foto juga bagus. Iya kan? Yes. Lalu inputnya sebenarnya macam miso sendiri untuk jadi kita ngomongin menu nih. Jadi macam miso sendiri macam miso tiramisu itu kan di dipping pakai air. Iya. Ya kan? Dan apa salahnya kalau kita letakin di air? Yang penting krimnya atasnya itu masih aman. Nah, ternyata cara bekerja itu masuk. Gitu. Jadi lu pro pertama macam miso di Australia? Yes. Wow. I can tell that, ya. Yeah. Bukan berarti
matcha tiramisu yang pertama banget, tapi dengan konsep cake. Dengan cake-nya. This is mine, ya. Karena untuk yang tiramisu matcha tuh banyak banget, tapi mereka cuma pakai krim. Matcha, mascarpone atau krim letakin di atas, dikasih lady finger. Just like that. Dan kita a whole cake put on the top. Gitu. Wow. What next? Oke, nextnya kita bakal tanyain apa mimpi lu? Lu kan tadi udah bilang lu suka manifesting, lu suka kayak bermimpi, dan lu juga gue lihat tuh kayak suka tempel di dinding gitu kan? Kayak apa yang lu pengen buat, apa yang lu pengen kerjain tuh lu tempel. Apa plan lu, goals lu buat 5 tahun, lu 10 tahun ke depan? Oke, 10 tahun ke depan. Kita ngomongnya lebih jauh dulu. 10 tahun ke depan, gue pengen duduk bareng atau makan malam bareng dengan 5 orang terkaya di Indonesia. Oke. Why? Dengan cara itu gue bisa kenalan dan berkoneksi lebih baru. Dan dengan cara itu mimpi gue lebih gampang dijalanin. Untuk 5 tahun yang ke depan, gue mau fokus ke family dulu. Expanding bisnis pasti, cuman mostly gue bakal lebih ke family, holiday maybe. Tapi bisnis gue bakal tetap expanding. Well, untuk mimpi-mimpi yang paling dekat at the moment adalah nambah cafe. Tambah cafe. Yes. Oke, gue pengen masuk ke bagian yang tadi lu ngomong family. Lu sebagai owner bisnis, gimana cara lu bisa membagi waktu lu? Di mana lu harus bekerja dan lu harus menghidupi banyak orang yang kerja sama lu pastinya sekarang. Dengan family lu, yang lu juga harus atur, dan di mana lu sekarang punya baby. Punya anak yang masih kecil banget dan dia butuh kasih sayang dari orang tua dan waktu dari orang tuanya. Oke. Ini susah banget. Sumpah, ini susah banget. Yang pertama, lu harus damai. Damai dalam arti lu, istri lu, anak lu harus punya vision yang sama dulu. Karena kalau enggak, cekcokan di rumah udah pasti. Ketika cekcok di rumah, semua hal yang lu lakukan di luar itu salah. Dan yang pertama kali gue lakukan adalah gue berdamai dulu nih sama istri gue nih, bahwasannya waktu kita ini bakal crash. Ketika damainya dapet, schedule-nya dapet. Mostly kalau misalnya gue kerja, gue mostly ngambilnya itu midnight. Midnight, oke. Ya, karena istri gue masih kerja full time. Gue punya anak, dan anak pagi ke sore itu gue yang jaga. Istri gue pulang, gantian. Lalu gue yang kerja. Ini yang sebelumnya, kita ngomongin sampai sebelumnya. hari ini. Sampai hari ini, oke. Sampai hari ini. Oke. Sampai hari ini, well, ketika lu udah damai dengan kondisi, istri lu ini kalau paham dengan kondisi lu, yang pertama kali harus lu fix itu adalah orang terdekat dulu. Istri mau bilang A, kita harus A, men. Yeah, Lu nggak bisa B, C, D, E, F, nggak bisa lagi. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah diskusi untuk cari damainya dulu. Cari jalan tengahnya. Iya, kita mesti damai dulu. Kalau nggak damai, kita bakal cekcok terus. Mau bisnis, mau seramai apapun, penghasilan seberapapun, cekcok percuma kan? Iya. Ketika ini udah beres, lalu sistem. Oke. Sistem inilah yang paling sulit dipelajarin. Until today, I'm still learning. Karena di dalam sistem, teorinya gampang, tapi human progress-nya susah. Gue harus menggabungkan sebegitu banyak orang. Gue mesti mikirin hidupnya mereka, gue mesti mikirin self dan lain-lain. Jadi gue bagi tugas. Nelson adalah salah satu orang yang kerja dari awal Sanjava sampai hari ini. Gue kasih dia as a manager. Ketika dia ada masalah di operasional, he just give me a call. And I'm the person not like, aku nggak tipikal yang ketika lihat orang salah gue langsung bang, nggak begitu. Gue nggak langsung marah. Gue lebih ke mendengar dulu, lalu kita nyari solusi. Well, waktu itu emang challenging buat gue sampai hari ini. Jadi sampai hari ini sih jujur gue masih belajar sih. Apalagi pertanyaannya tadi lupa. Gimana cara lu bagi waktu lu dengan family dan ini? Dan lu jawabannya masih belajar. Masih belajar karena itu adalah proses belajar. Oke. Dan nextnya, gue pengen ngomong balik lagi ke bisnis. Jadi ini agak kayak mungkin bolak-balik. Jadi kan kalau misalnya kita di bisnis, kita pasti tahu ya ada namanya SWOT. Strength, Weakness,
opportunity and threat. So what is your threat? Kayak dari government tuh apa kayak resiko terbesar lu yang lu dapatkan dari government di Australia? Resiko terbesar yang gue takutkan, sebenarnya yang paling gue takutkan itu adalah money management. Oke. Karena di Australia sendiri GST itu masuk ke rekening company. Well, kalau money management kita rusak, ketika kita lihat uang, kita greedy, kita langsung jumawa, langsung mau beli ini itu, money management kita bakal rusak dan bisnis kita bisa rusak. Karena sistem di Australia sekarang 3 bulan sekali kita mesti ngerjain BAS, itu ngerjain tax purpose. Oke. Jadi selama 3 bulan kita harus bayar kembali GST ke pemerintah. Setiap 3 bulan? Yes, at the moment. Oh, kalau misalnya kayak di Indo berarti kayak SPT tahunan? Benar. Kalau di sini berarti Benar. per 3 bulan? Per 3 bulan sudah diperkecil. Jadi yang aku takutkan itu sebenarnya masalah government adalah ketika money management aku rusak. Ketika aku nggak sanggup bayar tax-nya. Ketika aku pending bayar rent, ketika aku pending bayar supplier, ini ketakutan aku. Jadi aku nggak mau as a startup yang baru mulai bisnis di Australia, nama gue jelek masalah uang. That's why money management itu penting sekali. Itu doang sih. Selainnya sih, gue pede-pede aja. Jadi pas lu untuk kayak buat yang tax tiap 3 bulan tax purpose ini lu pakai accountant atau lu Pakai urus akuntan. sendiri? Pakai akuntan. Tapi untuk bookkeeping kita kerjain sendiri. Untuk bookkeeping kita kerjain sendiri. That's why istri gue tuh ngebantu banyak. Masalah angka cewek udah nomor 1, men. Oh iya. Lu nggak usah. Iya, gue setuju. No debat. Gue setuju. Ya. Jadi gue lepasin ke dia untuk bookkeeping. After bookkeeping, submit ke akuntan. Ntar akuntan bakal negotiate. Ini kayak begini, ini kayak begini, ini kayak begini. Terus lempar ke gue lagi. Terus gue diskusi sama istri gue lagi. Kita ngobrol gitu. Oke, next question-nya adalah gue punya pertanyaan kayak gini. Jadi kalau misal kayak gue kan masih kerja sama orang, dimana setiap tahunnya tuh kita dapat yang namanya tax refund, setiap tahunnya. Dan kita tuh biasa tax refundnya tuh tergantung dari berapa jumlah penghasilan lu, dipotong dengan tax dan bla bla bla, nanti baru dapat hasil akhirnya. Benar. Sedangkan kalau misalnya untuk owner bisnis, gimana? Apakah lu dapat tax refund atau lu harus bayar lagi ke government? Kita harus bayar lagi. Karena, Oh wow. Oke. Di Australia itu fair play kan dari awal. Yeah. Di Australia itu fair play. Well, as employer, penghasilan kita itu termasuk dengan tax. It's called GST di sini. GST ini harus dikembalikan setiap 3 bulan. Lalu setelah pembayaran GST kita masih ada yang dimaksud dengan end of financial year kayak yang lu ngomong tadi, bahwasanya tax refund dan lain-lain. Di end of financial year kita itu dihitung penghasilannya, lalu dipotong lagi sebagai pajak penghasilan di bisnis. Oke, pajak penghasilan PPH. Iya, jadi jangan kalau kayak kita di bisnis udah nggak berharap bisa kembali, nggak bayar banyak aja udah bersyukur. Bayar banyak aja udah bersyukur. Nggak bayar banyak aja. Enggak bayar banyak. Gua agak Nggak bayar banyak aja Iya. udah bersyukur. Iya sih. Oh, Gitu. jadi lu benar-benar harus kayak money manajemennya harus benar-benar ketat banget di sini. Benar. Jadi kalau misalnya di Sydney money management itu the main course untuk lu start bisnis. As a personal, kalau misalnya lu belum kuat untuk money management, bukan jangan berharap untuk berbisnis, tapi lebih baik belajar lagi lalu mulai bisnis. Oke. Karena once lu salah step, everything's buntu. Karena semuanya tuh karena uang dan di sini regulasi yang benar-benar ketat banget. Benar, Iya kan? benar. This fun fact, tahun ini uang super kalian, bukan kalian, uang super pekerja, itu company harus bayar dulu tau. Oh, Gaji kalian keluar, kita harus bayar langsung super kalian. Dulu enggak. Dulu yearly. Sekarang setiap bayar gaji, si supernya berapa, kita harus bayar. oke, gue punya pertanyaan.
Jadi kalau misalnya contoh gaji orang, kita mengambil rata-rata kayak $25. $25 rata-rata kan. Berarti itu $25 yang diterima sebagai pekerja. Dan dari sebagai owner harus bayar GST-nya juga setiap gajian. Bener. Dan yang dipotong itu berapa? 12,5% atau Wah, berapa? itu mau istri saya dong. Itu istri saya, itu istriku yang ngerjain, yang begitu-begituan. Jadi itu yang kayak misal lu bayar $25 tuh bukan $25 tok, tapi ada GST lagi. Masih ada super. Masih ada super lagi harus dibayar lagi. Iya. Super itu kan ntar kalau misalnya let's say nih lu tinggal di sini umur 65 lu mau Iya, mau retire. pensiun, oke. Lu bisa ambil atau enggak pas lu mau for good lu bisa ambil gitu. Well, di balik dari gaji yang kalian misalnya pekerja terima, di belakangnya itu masih ada double tax. Sama kayak di Indo tuh masih ada kayak PPH. BPJS, Ya, ketenaga kerjaan, benar. untuk pensiun dan lain-lain. Gitu sih. Jadi emang regulasi di Australia, jujur aku malah seneng. Oke. Aku seneng banget belajar hal ini karena di Indonesia aku nggak pelajarin. Aku udah mulai bisnis dari Indonesia. Aku start bisnis dari umur 16. Well, di Indonesia, do whatever you want. Ketika berhasil, orang pajak bakal datang. Iya, oke. Lalu di situ barulah kita cari armor kita, cari tameng kita, gimana caranya nge-face ini dan beres. Nah di sini enggak. Di sini semuanya lu mesti beresin dulu di awal. Diurus semua di awal. Dikasih tahu dulu nih. Men, lu mau buka toko ya? Lu butuh ini nih. Lu beresin dulu. Udah beres, lu masih dapat persetujuan dari konsil, boleh buka pintu. Setelah boleh buka pintu, pajak penghasilannya segini, pajak GST-nya segini. Jadi kita udah tahu semua. Nah, makanya gua bilang kalau mau mulai bisnis, money management itu penting sekali. Yang pertama, lu nggak boleh greedy, karena lu bakal ngelihat uang banyak banget di rekening lu. Once ketika lu terlena dengan uang rekening lu nggak sanggup buat bayar GST dan lain-lain, bisnis lu mati. KO, pasti Iya. KO. Dan ini bukan 1-2 yang kena, banyak banget. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget. Gua sempat kerja di salah satu company yang kena dan close. Karena ini money management. Yes. Makanya gua beruntung, gua punya experience kerja di tempat yang bisa dibilang top 10 paling busy di Australia. Gue pernah kerja di tempat yang bangkrut. Oke. That's why di sini gue belajar banyak dan inti dari mereka itu sebenarnya money management. Menurut gue pribadi dari pembelajaran gue selama gue bekerja. Jadi ketika uang lu aman, sistem lu aman, sales lu aman, bisnis lu aman. Tapi kalau misalnya bisnis lu rame banget, money management lu rusak, same shit kan? Iya, KO. KO. Iya. Kan tadi lu ada singgung kayak fair play, habis itu kayak regulasi, lalu juga lu singgung soal konsil. Kan dari semua ini kan, kalau misalnya kita bisa ambil garis tengahnya, benang merahnya tuh berarti ada inspection. Untuk di bisnis di Australia pasti ada inspection. Kalau untuk inspection lu sendiri, berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali di sini? Oh, inspection ini banyak sekali, men. Inspection ini bukan cuma kayak datang tiba-tiba untuk ngecek food inspection begitu. Food inspection itu pasti ada, setahun biasa sekali 2 kali. Kita sampai kena building inspection ya. Kita kena building inspection layak dipakai atau enggak. Kita kena inspection sampah. Kita kena inspection masalah. Kita pernah kena masalah sink. Wash hand sink. Iya, oke. Jadi, jadi curhat nih. Jadi sinknya ini kita letak di samping shelf, yang dimana ya kita Asian ya, badan kita kecil, kita bisa cuci tangan dengan lega, luasa. Dia dateng, bule datang gede, badannya kali 2 gua. Lalu dia masuk ke dalam, dia bilang, ini gimana cara cuci tangannya? Kita contohin, 3 orang kita contohin, begini, masuk. Dia masuk gak bisa, karena badan dia double dari gua. Oke. Ya kan? Oke. Lalu dia bilang, di regulasi ini gak boleh. Kenapa? Karena gua gak bisa cuci tangan. Oh, oke. Meskipun ini cafe
kita yang jalanin, meskipun yang kerja ini size Asian kayak kita, tapi kita menjalankan bisnis di Australia dengan Sesuai dengan regulasi Western. mereka, dan dia merasa ini tidak layak. Lalu apa yang kita lakukan? Kita potong shelf-nya. Harus dirombak lagi. Yes, karena dia cuma meminta 2 hal untuk cara menyelesaikannya. Menurut dia ini tidak leluasa. Lalu yang kita lakukan, dia memberikan pilihan. Lepas semua shelf-nya, atau ganti tempat sink-nya. Dan di situ kita negotiate gimana kalau kita potong. Dan terjadilah kita potong. Well, inspection ini banyak banget, Pak. Ketika kita jalanin bisnis, apalagi awal. Wah, banyak. Nggak sekedar cuman makanan lu harus bersih dan lain-lain. Bukan cuman sekedar dia mengecek kebersihan lu. Tapi dari depan pintu toko sampai belakang pintu toko, itu semua dicek. Semuanya dicek. Sebelum buka toko. Air panas dicek. Oke. Air panas tuh ada suhunya, men. Oke. Air panas untuk cuci piring dan air panas cuci tangan itu berbeda. Berapa tuh? Wow. 60 itu max untuk cuci tangan. Minus 60 derajat. Oke. Iya, 60 Cuci itu tangan. max. Iya. Terus untuk washing machine itu 100 something. 100 something. Iya. Oh, ini banyak yang belum tahu nih. Pasti kan nggak tahu juga kan. Untuk kayak suhu untuk cuci tangannya itu Iya. ada suhu-suhunya loh. Lu kalau misalnya di tempat lu ada washing machine, Iya. ada panas ya? Ya ada. Pasti harus ada air panas. Panas banget nggak? Di sini mah panas banget sih. Buat aku panas banget sih. Buat aku panas banget. Untuk washing machine yes. Iya. Dia harus panas banget karena dia mesti mematikan kuman-kuman yang di dalam Ya, yang ya, di ya, piring ya, ya. sisa-sisa makanan. Tapi kalau di tangan, kalau misalnya dia buat sesuai dengan di sink cuci tangan sesuai dengan di tempat cuci piring, tangan kita mati. Well, 60 max. 60 max. Oke. Paham. Gitu. Banyak. Oh wow. Ya ini banyak banget. Makanya belajar sih. Australia kalau misalnya kita bisa lulus sensor dari Australia, lu mau ke negara manapun untuk main F&B, dan man, easy for you. Super easy. You as a chef, lu kerja di Australia. Gue berani taruhan sama lu nih. Lu pulang Indonesia, lu masuk ke salah satu kitchen yang rame banget. Lu tontonin selama 1 jam, lu udah bisa masuk ke dalam. Udah bisa bikin semuanya. Bukan bikin semuanya. You can join the team and work together after. Karena lu punya experience pressure yang menurut gua secara segi kebersihan, workflow, habis itu the way kita manage docket, the way kita deliver omongan, semuanya kebentuk. Bukan berarti di Indonesia enggak. Cuman gua percaya kalau misalnya kita yang udah kerja di Australia as a chef, kita masuk ke kitchen busy-nya, dalam waktu 1 jam kita bisa pelajarin working flow-nya. Nggak bisa semuanya, cuman let's say kita mau masuk ke pen section, misalnya kita pede dengan pen section, kita bisa menjalani. Karena di kitchen Indonesia, the proper kitchen mostly hampir sama juga sistemnya, tapi work ethic-nya menurut gua, karena gua punya Sanjava di Pekalongan, nggak se-tough di Australia orang-orangnya. Gitu. Jadi menurut mereka tuh udah capek banget, tapi di kita ya kayak hari biasanya aja. Kayak hari biasanya. Iya. Oh. Gitu. Gimana cara lu sebagai owner bisnis sekarang, lu ada di Australia tapi lu manage juga yang di Indonesia? Gimana caranya? Gimana caranya? Damai dengan istri lu. Ketika lu damai dengan istri lu punya waktu yang lebih. Jadi di saat istri gua jaga anak, di situ gua bekerja. Jadi kalau misal lu yang urus di Indonesia tuh lu urus sistemnya kan? Lu karena nggak di sana, lu nggak bisa langsung terjun ke Nggak lapangan bisa, secara tapi ada langsung. orang kan? Ada orangnya. Ada partner. Dan kalau misalnya kita tahu juga bisnis F&B adalah bisnis yang paling sulit. Bisnis yang paling ribet karena lu harus melakukan human. Kayak harus human resource-nya dan yang lain-lain. Gimana cara lu manage yang di Indonesia? Sedangkan di sini aja gue yakin pasti lu udah lumayan susah kan? Oke, yang di Indonesia sebenarnya partner bisnis aku yang jalanin. Posisinya aku itu sebenarnya lebih ke developing menu, dan kalau yang untuk di Indonesia jujur kita punya masalah dengan manusia. Lu di mana pun ya? Ya, karena di Indonesia SDM-nya itu manja,
SDM-nya manja sekali. Once kita opening yang Sun Java 2.0 di Pekalongan yang gede, kita kena hit Google review hancur-hancuran. Oh wow. Dikarenakan staff. That's why. Jadi mereka yang kasih Google review-nya gitu? Tidak, customer ngasih Google review dikarenakan staff yang kan rame nih, paham. yang mukanya tiba-tiba cuek, mukanya marah. Well, kalau di Australia sendiri kita nggak bisa ngelakuin hal itu kan. Nah, that's why kenapa tadi di awal aku bilang kalau misalnya kita kerja di kitchen yang udah seperti ini, kita mau masuk ke Indonesia, you as person turun ke lapangan bisa masuk. Tapi kalau mereka mau datang ke Australia belum tentu, bukan nggak bisa. Gitu, karena tipikal capeknya mereka dengan capeknya kita di sini berbeda. Beda. Harusnya itu sebagai owner cafe atau sebagai owner toko di Australia, kan biasanya kan ada beberapa orang kayak contoh kayak kita. Kayak misalnya kita di sini misalnya pakai student atau mungkin working holiday visa, dan mereka tuh pengen tinggal di Australia. Ada beberapa cara pastinya. Tapi kalau misalnya cara yang paling orang tahu, paling umumnya adalah melalui sponsorship, ya kan? Kalau misalnya lu sebagai owner cafe, apa regulasi dan ketentuan yang memungkinkan untuk bisa sponsorin orang? Itu mau ke lawyer sih sebenarnya, tapi gue secara basicnya gue paham. Kita masih punya standar business sponsorship (SBS), standar business sponsorship. Kita mesti apply dulu, apakah kita lulus sensor, itu bakal dicek dari segi jumlah kursi, meja, dapur kita, lalu sales kita, SBS-nya keluar, baru bisa kita sponsorin orang. Gitu. Jadi mostly pertanyaan lu sih lebih layak ke orang yang Oh iya deh, lebih deep soalnya. Tapi ya. secara dasar ya itu. Gitu sih, simple. Cuma kalau misalnya untuk sponsorin harus ada proper kitchen kan? Yes. Atau dia kalau kayak face shop biasa gitu bisa untuk sponsorin? Udah nggak bisa. Sekarang regulationnya itu sampai manajer cafe atau restoran juga udah nggak bisa disponsorin. Manajer cafe juga udah nggak bisa? Nggak bisa. Sekarang posisi yang paling aman untuk disponsorin itu chef. Chef? Yeah. Walaupun katanya chefnya juga udah okupasinya udah mulai dihilangin ya, udah mulai dikurangin. Pelan-pelan kan. Tapi masih ada kemungkinan. Jadi gimana saran lu atau masukan lu buat orang yang mau datang ke Australia dan mereka tuh pengen PR di Australia? Apa pathway yang mereka bisa ambil untuk biar mereka bisa PR? Oke. Aku bisa ngasih saran untuk nggak buang waktu terlalu banyak. Oke. Let's say dari awal datang strategic plan, gua anaknya planner banget. Oke. Dalam waktu berapa tahun lu study, dalam waktu berapa tahun lu harus bekerja ngumpulin working hours, dan di tahun keberapa lu harus cari company yang bisa sponsorin lu. Dari awal lu mesti jelas dulu nih. Karena kalau misalnya nggak jelas, lu bakal nyari hal yang paling murah, lu bakal sekolah bisnis dulu lah. Gue bakal sekolah bisnis dulu, yang penting gue tinggal di Australia. Oke, biar ada visanya. Benar, biar ada visa, biar bisa lu kerja. Lalu lu bakal habisin waktu secara nggak sadar. Sedangkan lu harus bayar sekolah terus-menerus. Benar. Okay. Jadi at the moment gue lebih menyarankan kalau misalnya teman-teman mau datang ke Australia, datang sukanya apa, cari tahu dulu supaya dia nggak sakit hati. Once kalau misalnya gagal, dia masih punya sesuatu yang dia suka. Let's say nih, dia mau PR, dia sukanya main di hospitality. Lu bisa jadi chef nih. Oke, langsung datang nyampe Australia. Pilih sekolah cookery, bisa yang kurang on budget nih, ya cari lagi yang on budget lu. Lalu, sekolah yang bener, beresin sertifikatnya, cari kerjanya, sesuai dengan kerjaannya, supaya lu nggak habis waktu, lalu cari company yang bisa sponsor. Baru lu bisa ke PR? Yes. Kalau nggak, harusnya lu kenal banyak temen lah yang udah tinggal di Australia lebih dari 8 tahun, 10 tahun. Banyak banget. Belasan tahun dan masih di jalan yang sama dan sekarang lagi pusing. Iya. Apalagi sekarang regulasinya mulai berubah kan? Sekarang banyak banget yang pusing. Dan mereka banyak yang dipulang-pulangin. Benar. Menurut data tuh kayak 75% tuh bakal pelan-pelan dipulangin. Yes. Apalagi kalau misalnya mereka protection dan mereka tuh yang kayak gak ada visa atau gelap gitu loh. Jadi posisi sekarang yang paling bener menurut gua, jangan buang waktu. Secara nggak langsung kalau misalnya lu ngambil karena lu ngerasa ini mahal
gue ngambil bisnis dulu lebih murah supaya ntar gini. Well, nggak ada salahnya. Tapi kalau emang lu tahu niat lu akan tinggal di Australia, jalan yang benar dilakukan dari hari pertama. Kecuali kalau emang niat lu emang datang ke Australia buat ngumpulin duit sebanyak-banyaknya yang lalu pulang, cari sekolah yang paling murah, nggak mesti attend, itu banyak, bukan rahasia umum. Bayar sekolah, yang penting visa lu aman, kerja sebanyak-banyaknya, sampai tahu tahunnya, let's say selesai visa ini, gua nggak bakal nyambung lagi, gas pulang. Jangan sampai hari ujungnya, lu berubah pikiran. Uang yang lu dapetin selama ini, habis lagi. Untuk bayar sekolah? Yes. Karena sekolah di Australia juga nggak murah, mahal banget. Yes. Habis itu pertanyaan selanjutnya, gimana pendapat lu untuk orang yang baru mau datang ke Australia? Apakah lu lebih saranin pindah ke Sydney atau mereka pindah ke daerah-daerah yang lebih murah dan lebih, bukan murah sih, maksudnya lebih ke suburb yang lebih gampang untuk PR? Contohnya misalnya mungkin ke regional Perth, ya, regional, ke regional, Perth, okay. Darwin, Tasmania. Depend. Menurut gua depend. Lu cari apa? Lu Okay. cari apa? Gue punya adik, bukan kandung, tapi menurut gue udah nganggap dia kayak adik. Dari awal gue selalu bilang sama dia bahwasannya ketika lu baru nyampe, dia megang WHV, fokus lu nyari apa? Nyari uang. Setelah nyari uang apa? Mau stay di Australia 1 tahun lagi. Oke. Plan yang gue lakukan adalah, lu datang ke Australia, langsung ke Sydney. Karena kalau lu mau nyari uang, Sydney is the place. Sini is the best untuk nyari uang, Yes. walaupun pengeluarannya juga gede banget di sini. Benar. Karena di Sydney, lu mau gue masih banyak temen yang kerja 3 tempat, 4 tempat. Oh wow. 1 minggu dia masih kerja 3 tempat, 4 tempat. 1 minggu dia bisa kerja more than 80 hour. Wow. This is not any secret, man. Wow. I mean, banyak banget yang ngelakuin hal ini. Anak-anak WHV. Atau anak-anak student juga masih ada yang ngelakuin hal ini. Tapi mungkin udah berkurang ya. Well, dari awal gua udah set timeline-nya. Selama 3 bulan, lu di Sydney ngumpulin sebanyak-banyaknya, kerja serajin-rajinnya, lalu tembak ke regional. Kenapa? Karena dia dari Indonesia nggak bawa rekening, nggak bawa uang banyak. Dia harus ngumpulin uangnya dulu, lalu ke regional. Regional, untuk apa fokusnya? Selain nyari duit, lu itu bisa dapat extend 1 tahun lebih lagi ketika Kalau lu working holiday visa, oke. kalau working holiday Sampai tahun visa. ketiga berarti ya? That's why dia harus 3 bulan dulu di Australia, di Sydney, baru ke regional. Dia harus punya saving yang kuat dulu. Di saat itu dia kerja 60-70 jam per minggu. Well, menurut gua, buat temen-temen tergantung. Lu kalau mau nyari PR bisa langsung ke regional. Lebih mudah kan? Lebih mudah, Regulasinya juga stepnya, lebih. ya. Masih banyak cara. Jujur, pertanyaan ini lebih baik dipertanyakan ke migration law. Tapi kalau dari saran gua, mostly kalau lu nyari uang ke Sydney. Tapi kalau lu nyarinya hal-hal lain, itu ke regional. Oke. Pertanyaan selanjutnya kan banyak orang banget yang di Australia, mereka tuh udah kayak kerja kayak tadi kita udah sempat mention kayak 8 tahun, 10 tahun. Dan pas lu tanya uangnya kemana, mereka nggak tahu. Wow. Kebanyakan kayak gitu kan, kayak lu ditanya uangnya lu udah kumpulin selama ini udah berapa? Mereka bilang kayak baru dikit banget, bahkan nggak ada. Karena pengeluaran mereka jauh lebih besar daripada penghasilan mereka. Oke. Apa saran lu gimana cara mereka bisa mengatur keuangan dan mereka bisa punya tabungan di Australia dan bisa buka usaha kayak itu? Plan itu penting karena strategi. Pemain bola tanpa coach, tanpa ada plan board, dia bakal mainnya asal-asalan. Jadi once lu tap in Australia, lu udah nyampe, udah touchdown, lu harus bikin plan lu. Lu mau ngapain? What next? Yes, lu harus tahu lu mau ngapain. Apakah lu cuma mau ngisi tabungan? Ataukah lu mau tinggal di sini? Karena game plan-nya berbeda. Mostly teman-teman yang tinggal puluhan tahun, belasan tahun, atau lebih dari 5 tahun di Australia dan masih dengan kondisi visa yang sama atau kondisi visa yang sudah, ya lu tahu. Mostly mereka nggak ada game plan itu. Gue datang awal, gue udah tahu game plan gue. Apa tujuan nextnya? Yes. What next? Gue planner banget. Gue sampai nyiapin the worst scenario. Apa yang harus gue lakukan kalau misalnya ini fakta.
Gue percaya satu hal, kalau gue tahu atau gue menyiapkan, gue bakal jauh lebih ready. Jadi game plan lu harus lu set up dari awal sebelum lu ngelakuin apapun. Jangan bilang visa doang deh, di kehidupan sehari-hari lu mesti siapin game plan. Kalau misalnya tiba-tiba gue kecelakaan, gue harus ngapain? Gue punya insurance. Kalau misalnya tiba-tiba ini toko kena inspek, kena ini, kena itu, Nelson lu harus ngapain? Gue ada game plan-nya. I mean like planning itulah gue. Makanya jangan sampai selagi muda, kalau misalnya lu baru nyampe Australia pasti lu mudah kan. Jangan nyanyain waktu karena emang udah banyak banget yang kita lihat. Gitu sih. Dan kalau misalnya lu disuruh kasih tahu ke orang-orang investasi apa yang terbaik, kita investasi paling baik adalah investasi di diri sendiri, itu udah pasti kan. Yang kedua, instrumen investasi apa yang paling baik untuk orang-orang yang baru datang ke Australia dan mereka tuh kayak pengen bisa kayak lu. Karena gue yakin kalau misalnya lu dari 2019 sampai 2024 lu buka San Java, lu pasti punya tabungan yang cukup. Dan gue yakin juga lu nggak mungkin cuma taruh di bank doang, pasti ada instrumen investasi yang lu lakuin. Instrumen investasi yang gue paling senang adalah leher ke atas. Oke, itu udah pasti. The second one? Oh wow, old school way sih, gold. Old school way, still the old school. Lalu nggak menyarankan investasi. No financial advice. Tapi enggak sih, gue lebih bersikeras untuk leher ke atas sih. Lu mau jago-jago investasi kalau isi pikiran lu kosong juga percuma. Ujung-ujung zero juga, semuanya balik ke nol lagi. Leher ke atas the best thing ever, karena who you are is who in your mindset. Karena apa yang di kepala lu itu ya lu gitu. Jadi kalau misalnya lu bilang mau investasi ini karena ngikut ini dia bisa begitu, lu ngikutin dia, lu mau jadi kayak dia buat apa? You living your own, lu hidup jadi diri lu. Well, build up karakter lu, strong in the mindset, terus jadi orang baik. Udah, lu kalau jadi orang baik nggak bakal ditipu, cuman mau sampai kapan orang nipu lu? Gua paling seneng ketemu orang, dan gua selalu merendahkan diri gua, dan gua percaya serendah-rendahnya kepala gua bakal meletakkan di lantai. Dan gue mau ngelihat apakah ini orang bakal ngijak kepala gue atau enggak. Dan gue yakin 95% orang nggak bakal pegang ngijak kepala gue. Well, just be humble. Jangan sampai karena lu baru tinggal di Australia lu jumawa, punya bisnis langsung sombong. Gue pernah gagal, gue pernah jatuh, my experience was tough man. Tapi gue percaya jadi orang baik adalah hal paling baik seumur hidup gue. Sampai hari ini rezeki gue tuh datang dari teman-teman yang dimana gue baikin. Wow. Jadi jangan mikirin instrumen ini karena ngelihat, oh si influencer A beli ini nih, beli BTC, beli ini. Dan so what? Berarti rezeki dia, udah, that's it. Rezeki gue hari ini adalah isi kepala gue. Isi kepala gue kalau misalnya mengatakan kayak, kenapa dia bisa kaya ya? Dia baru masuk Australia, let's say 4 tahun atau 3 tahun. Kalau kepala gue bener, gue bakal research kan. Gerald tiba-tiba beli Lamborghini karena dia beli Bitcoin. Apakah gue langsung ikut beli Bitcoin? I'm not gonna do that. I will check you first. Gerald, anak mana sih? Sekarang background checknya apa? Iya. Sekarang ngecek orang tuh gampang banget, men. Iya. Gerald anak mana sih? Oh, Gerald kerjanya apa sih? Kok bisa sampai Lamborghini? Oke. Portfolionya apa? Kita nge-cross terus nih. Kenapa gue bisa ngelakuin hal ini? Karena gue punya leher ke atas. Karena semua dari mindset dan pikiran kita sendiri. Benar. Jadi gue nggak pernah akan menyarankan orang investasi apa, Tapi kalau lu tanya gue investasi gue apa, gue masih old school. Old school, go. Oke, thank you buat hari ini. Thank you banget. Ini benar-benar banyak banget yang bisa kita pelajarin dari podcast ini. Dan ya, semoga bisa jadi manfaat juga untuk teman-teman. Semoga. Dan, semoga kedepannya kalian juga bisa lebih berkembang. Dan yang paling penting adalah investasi ke leher ke atas. Yes. Karena itu yang paling penting. Kalian mau bisnis apapun, dimanapun kalian bisa lakukan.
Yang penting isi pikiran kalian, isi otak kalian ada isinya. Oke. Yang Thank you bagus banget diambil ya, yang nggak bagus jangan ya. Thank you banget. Thank you lagi bro. Mantap. Arigato.